Jemaah Majlis Kajian Fiqih Al-Qulub rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan kita pada pekan yang lalu tentang peran dan fungsi ibadah untuk menjernihkan qalbu atau hati manusia. Kita telah memulai dari bab at-taharah, karena kita membicarakan sesuai dengan urutan abwab al-fiqh, bab-bab fiqh yang masyhur sebagaimana yang disusun oleh para ulama. Ketika kita berbicara tentang taharah, kita sudah jelaskan anna at-taharata laha arba'u maratibah. Taharah itu memiliki 4 tingkatannya. Tingkatan pertama, tathhiruz zahiri minal ahdasi wal anjas wal fadlat, yaitu membersihkan lahiriah kita dari segala bentuk hadas dan najis dan segala kotoran. Al-martabah ats-tsaniyah, tingkatan yang kedua, tathhirul jawarih minadz dzunubi wal atham. Sedangkan tingkatan yang ketiga adalah tathhirul qulub minal akhlaqil madhmumah wal radha'il mamqutah. Tingkat yang kedua adalah membersihkan anggota tubuh dari segala dosa, perbuatan maksiat, dampak dari perbuatan-perbuatan mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Dan tingkatan yang ketiga adalah membersihkan hati dari akhlak al-madhmumah, akhlak yang tercela, warradha'il, dan segala bentuk perilaku atau sikap-sikap yang hina yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tingkat yang keempat adalah tathhirus sirr, membersihkan kandungan yang ada di dalam kalbu dari apa saja selain Allah Azza wa Jal. Itulah 4 tingkatan. Dan kalau kita telusuri kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin ini, tentu ini terambil dari analisa dan kajian dari Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah di dalam kitab Ihya. Pemahaman seperti ini tidak ada persoalan, dan ini adalah bahagian dari hikmah ketika kita menganalisa, mengkaji tentang at-taharah wa maqasiduha, taharah dan tujuan mengapa bersuci itu disyariatkan. Setelah kita selesai menjelaskan itu, mari kita lihat dengan ukuran seperti itu, taharah seperti apa yang berlaku hari ini, yang dilakukan oleh umat. Dan mungkin di dalam bagian itu kita sendiri juga pernah atau terlibat di dalam taharah. Seperti apa taharah kita? Kalau kita perhatikan dengan sungguh, kita menemukan hari ini qaumun yusammuna ar-ru'unata nazafa. Mereka memandang suatu kebodohan sebagai suatu kebersihan. Perhatikan, orang begitu sibuk sekarang membersihkan lahiriahnya, menghiasi penampilannya, tetapi walaupun mereka berwudu, walaupun mereka bersuci, tetapi jiwa mereka tetap saja kotor. Artinya apa? Dalam kenyataan kehidupan hari ini, ibadah wudu, ibadah taharah itu tidak sampai berfungsi kepada apa? Membersihkan jiwa manusia dari akhlak, dari berbagai perangai yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau kita renungkan hikmah
dari syariat bersuci itu, yang dituju adalah seseorang itu bersih zahir dan batinnya. Sebab kebersihan zahir terkadang kalau kita renungkan dalam berwudu hanya dalam bentuk simbolik saja. Wajah, tangan hanya sampai siku, tapak kaki hanya sampai mata kaki. Kita tidak disuruh mandi setiap akan salat, tidak disuruh untuk membersihkan seluruh tubuh ketika akan beribadah. Mengangkat hadas yang sifatnya maknawiyah yang tidak terlihat itu hanya dengan membasuh sebahagian dari anggota tubuh kita. Nah tentu kalau yang dituju dari membasuh semua itu adalah tahir, sebatas membersihkan lahiriah manusia, tentu Allah akan suruh kita untuk mandi saja setiap akan sholat. Tapi ternyata tidak. Allah hanya menyuruh bagian-bagian tertentu. Dan kalau kita analisa lebih jauh, bahagian-bahagian yang kita basuh itu adalah bahagian-bahagian yang aktif di dalam kehidupan. Wajah kita yang menampilkan siapa kita sebenarnya. Tangan kita yang senantiasa bergerak memberi dan mengambil sesuatu. Kaki kita membawa kita untuk melangkah ke mana yang kita inginkan. Dan kepala kita di dalamnya ada apa? Ada sentral, ada motor dari seluruh gerakan. Nah kita lihat apa yang kita basuh itu memiliki makna di balik apa yang dibasuh tersebut. Jadi tidak mengherankan kalau kemudian para ulama mencoba mengkaji hikmah di balik apa yang dibasuh itu. Nah inilah yang mereka temukan. Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan seseorang telah masuk di dalam bab taharah, melakukan taharah tersebut, diinginkan oleh Allah dosa-dosanya berguguran dan kepribadiannya menjadi bersih dari akhlak-akhlak yang tercela, dan tentu isi hatinya tidak lagi ada di situ selain Allah Subhanahu wa ta'ala, keinginan mencari ridhanya. Itu yang mestinya hadir. Nah kalau itu wujud di awal taharah kita, maka kemudian seseorang nanti melakukan salat, apakah sulit bagi kita untuk menerima apa yang dikatakan oleh Allah, salat itu tanha anil fahsya'i wal munkar? Tidak. Tetapi kalau kita potong pemahaman kita hanya sampai adab, hukum dari salat, kita sering bertanya, bagaimana salat bisa mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar? Padahal amaliyahnya hanya dalam bentuk berdiri, rukuk, sujud, dan membaca sesuatu. Tetapi kalau kita renungkan dari awal melangkah, seorang masuk dalam bersuci, apa yang diinginkan oleh syariat dari dia dari amalan tersebut, baru kita tahu kesimpulan akhirnya orang yang salat itu tentu memiliki apa? Kekuatan dalam dirinya untuk mengontrol, mengendalikan dirinya agar tidak lagi terjatuh ke dalam fahsya dan kemungkaran. Nah, inilah yang banyak dilupakan orang. Kalau kita perhatikan hari ini, tidak sedikit pandangan manusia yang terbalik. Walaupun dia bersuci, kotoran dia pandang kesucian. Begitu juga perbuatan-perbuatan yang sebenarnya adalah bahagian dari amaliyah untuk membersihkan diri, mereka anggap sebagai kotoran. Jadi manusia hari ini berada di dalam suatu pandangan yang bolak-balik. Nilai-nilai kebenaran jungkir balik di hadapan mereka. Ini disebabkan oleh apa? Karena ibadah tersebut telah bergeser menjadi suatu yang hanya sebatas rutinitas dan ritual belaka. Nah inilah yang kita khawatirkan. Padahal
ibadah itu memiliki maksud dan hikmah yang dalam. Itu sekedar untuk mengingatkan kita dengan kajian kita pekan yang lalu. Sekarang kita masuk kepada bagaimana salat berperan atau berfungsi membersihkan kalbu insan. Kita tahu tentang keutamaan salat atau fadilah salat atau fadail salat. Di antara hadis yang sering disampaikan oleh para da'i di mimbar-mimbar adalah hadis yang berasal dari Abu Hurairah kah atau dari Ibnu Mas'ud dalam berbagai redaksi. Ada dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari, tapi yang populer adalah yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dengan lafaznya, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu as-salah. Sesungguhnya awal yang akan dihisab kelak dari perbuatan hamba adalah salat. Fa in salahat faqad aflaha wa anjaha. Kalau baiklah salat itu saleh, berarti dia beruntung dan sukses. Namun wa in fasadat, kalau rusak salat itu, faqad khaba wa khasira, berarti dia telah hilang harapan, kecewa dan merugi. Itu di hari kiamat. Dengan demikian, maka kita bisa memahami ketika ada riwayat-riwayat yang mengatakan salat adalah imaduddin, tiang agama, dan salat masuk di dalam pengertian Islam. Ketika Nabi ditanya oleh Jibril alaihissalam, ma huwal Islam? Islam an tashhada an la ilaha illallah anna Muhammadar Rasulullah, Muhammadar Rasulullah. Kemudian an tuqimas salat, an tu'tiyaz zakah, tasuma Ramadan, hajjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Nah, hadis-hadis tersebut saling berhubungan satu sama lain sebagai bentuk ta'kid, penguatan terhadap apa yang telah ada di dalam Al-Quranul Karim. Berulang kali Allah Subhanahu wa ta'ala merintahkan untuk mendirikan salat. Qimus salah, atuz zakah. Jadi dalil-dalil yang datang dalam Al-Quran ada penjelasan dari sunnah dalam bentuk muakkidah, menguatkan peran pentingnya dan menegaskan hukumnya sebagai kewajiban. Nah, dengan alasan itulah makanya para ulama menyimpulkan bahwa salat adalah wajib. Tidak ada perbedaan pendapat tentang fardiyatus salat yang dijelaskan oleh Al-Quran dan Sunnah terkait dengan waktu dan begitu juga dengan kaifiat pelaksanaannya, yang 5 waktu yang telah disepakati oleh ulama ijma' atas kewajiban tersebut. Dan alhamdulillah, ijma' itu menjadi dasar bagi ulama, bagi umat untuk terus menjalankan perintah syarak itu. Dan kita bersyukur di antara sekian umat itu yang masih menjaga salat sesuai dengan perintah Al-Quranul Karim, hafidhu ala salawat. Alhamdulillah, kita menjadi bahagian yang menjaga fardu ibadah tersebut. Pada tahap itu kita boleh dikatakan telah beruntung mendapatkan kesadaran tersebut. Alhamdulillahirabbil alamin.